Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Khalifah dengan NIM 20174020770. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelayanan pendidikan agama Islam bagi anak tunarungu. Anak tunarungu merupakan mereka yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran sehingga mereka membutuhkan pelayanan khusus. Menurut Dwijo Sumarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarungan dibedakan menjadi dua, yaitu tuli dan kurang dengar. Tuli sendiri adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan kemampuan tanpa menggunakan alat bantu maupun dengan alat bantu. Berdasarkan waktu mulainya ketulian itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu prelingual deafness, yaitu suatu kondisi seseorang di mana ketulian sudah ada sejak lahir dan atau sebelum dimulainya perkembangan bicara dan bahasa. Yang kedua yaitu postlingual deafness, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami ketulian setelah ia menguasai bicara atau bahasa. Dan yang untuk selanjutnya yaitu tentang karakteristik ketunarungan. Di sini dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama karakteristik inteligensi, yang kedua karakteristik bahasa dan juga bicara, dan yang ketiga adalah karakteristik emosi dan sosial. Untuk yang pertama karakteristik inteligensi, secara fungsional inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal karena kesulitan mereka dalam memahami bahasa. Hal ini disebabkan karena mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Dan yang kedua tentang karakteristik bahasa dan bicara. Anak tunarungu sangat terbatas dalam memilih kosakata, sulit mengartikan arti kiasan atau kata-kata yang bersifat abstrak. Hal ini disebabkan adanya hubungan erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu karakteristik emosi dan juga sosial. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga dan kurang percaya diri. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penyebab ketunarungan. Berdasarkan saat terjadinya, ketunarungan dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu sebelum, saat, dan juga setelah. Namun di sini ada beberapa faktor penyebab ketunarungan. Yang pertama faktor dari dalam diri anak. Menurut Haradi, faktor dari dalam diri anak ini disebabkan oleh satu faktor keturunan dari salah satu orang tua atau dari keduanya. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak atau rubella pada masa kehamilan 3 bulan pertama akan mempengaruhi bentuk pada janin. Dan yang ketiga itu ibu yang sedang hamil mengalami keracunan darah atau toxemia yang menyebabkan kerusakan plasenta yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang kedua, faktor dari luar diri anak. Menurut Hainuddin mengemukakan bahwa faktor dari luar diri anak sebagai berikut. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan. Contohnya terkena infeksi herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menular pada anak pada saat dilahirkan. Dan yang kedua itu meningitis atau radang selaput otak. Hasil penelitian dari Verman tahun 1968, Ries tahun 1973,
Dan Tribus tahun 1985 melaporkan bahwa ketunarunguan yang disebabkan meningitis masing-masing Verman sebanyak 8,1%, Ria sebanyak 4,9%, dan Tribus sebanyak 7,3%. Dan yang ketiga yaitu otitis media atau radang telinga bagian tengah. Penyakit ini menimbulkan nanah yang mengumpul dan mengganggu hantaran bunyi, dan jika seperti itu disebut dapat mengakibatkan ketunarunguan ringan sampai dengan sedang. Untuk selanjutnya yaitu tentang penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Untuk selanjutnya yaitu tentang pelayanan pendidikan untuk anak tunarungu. Yang pertama yaitu pendidikan sekresi. Sistem pendidikan sekresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak tunarungu melalui sistem pendidikan sekresi adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak mendengar atau anak normal. Dengan kata lain, anak tunarungu tersebut diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak luar biasa, yaitu Sekolah Luar Biasa Bagian Tunarungu atau SLBB. Bentuk sistem pendidikan sekresi adalah Sekolah Luar Biasa Bagian Tunarungu atau SLBB. Sebelum pada tahun 1944, struktur organisasi SLBB pada umumnya berbentuk unit pendidikan. Semua penyelenggaraan SLBB, negeri maupun swasta, pada saat itu mengarah kepada bentuk unit, tetapi pelaksanaannya tergantung kepada kemampuan badan penyelenggara di samping faktor lain seperti keadaan siswa, tenaga pengajar, dan sebagainya. Dalam pendidikan, satuan pendidikan SLBB adalah sebagai berikut. Yang pertama, Satuan Pendidikan TKLB dengan lama pendidikan 3 tahun. Yang kedua, Satuan Pendidikan SDLB dengan lama pendidikan 6 tahun. Dan yang ketiga, Satuan Pendidikan SMPLB dengan lama pendidikan 3 tahun. Dan yang keempat, Satuan Pendidikan SMALB dengan lama pendidikan 3 tahun. Yang kedua yaitu terkait pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan proses yang kompleks dan tidak hanya tentang pengaturan di mana anak-anak dengan dan tanpa cacat belajar bersama-sama. Hal ini menuntut anak mengakses pendidikan berkualitas dan mengalami program transisi yang tepat. Habibie mengemukakan bahwa konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Di dalam pendidikan inklusif, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja, dan bermain bersama. Mereka mempunyai keyakinan bahwa pendidikan inklusif adil dan tidak diskriminatif, sensitif terhadap semua budaya, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari anak dan keluarganya. Guru, administrator, dan peserta didik menghargai perbedaan kemampuan, karakteristik sosial ekonomi, dan latar belakang penggunaan bahasa. Terkait tentang fasilitas pendidikan anak tunarungu. Fasilitas pendidikan merupakan sarana penunjang dan pelengkap dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikut ini ada beberapa alat bantu khusus yang sangat menunjang dalam proses pembelajaran anak tunarungu. Yang pertama itu ada audiometer, yang kedua hearing aids, dan ketiga ada komputer, dan yang keempat ada audio visual, kelima tape recorder, keenam
spatel, dan yang terakhir itu ada cermin. Untuk materi yang terakhir yaitu terkait media pembelajaran ABK. Media pembelajaran yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu itu bisa menggunakan yang pertama media grafis, yang kedua dengan teks, yang ketiga dengan audio, yang keempat dengan grafik, yang kelima dengan animasi, dan juga menggunakan video. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan dan penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.